Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin yang berbahagia, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan kajian kita, La tahzan, jangan bersedih. Salah satu yang menjadikan dada seseorang, hati seseorang lapang dan terasa damai adalah karena dia berzikir kepada Allah. Kalau kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, sadarilah, percayalah bahwa dengan berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub, hati pasti tenang. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah berfirman bahwa seseorang yang berzikir akan mengalami ketenangan jiwa, maka kita harus dan wajib percaya bahwa zikir itu pasti akan menenangkan jiwa kita, hati kita. Dan yang terjadi adalah sebaliknya, orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah, orang-orang yang melupakan Allah, pasti akan terjadi guncangan jiwa, guncangan hati, kegalauan luar biasa, dan kegundahan yang terus berkesinambungan bagai gelombang. Pemirsa rahimakumullah, tidak ada satu pekerjaan yang lebih melegakan hati dan lebih agung pahalanya daripada berzikir kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Ingatlah aku. Fadhkuruni, ingatlah aku. Berzikirlah padaku. Adhkurkum, niscaya aku akan mengingat, akan menyebut, akan senantiasa mendekatimu. Berzikir kepada Allah, pemirsa rahimakumullah, adalah surga di dunia. Kenapa kemudian disebut surga? Karena dengan berzikir itu hati mencapai salam, mencapai ketenangan, berada dalam ruang-ruang yang membahagiakan. Dan kita tahu dan sadar bahwa ketenangan itu, kedamaian itu adalah sifat surgawi. Sehingga apa yang terjadi? Artinya tatkala kita berada dalam ketenangan itu, maka berarti kita telah masuk dalam ruang-ruang surga. Walaupun sebagian rasa dari surga itu. Maka barang siapa yang tidak memasukinya, tidak pernah memasuki ruang bustan, kebun-kebun surga di dunia, maka dia tidak mungkin pernah masuk dalam kebun-kebun surga di akhirat. Berzikir kepada Allah merupakan penyelamat jiwa dari berbagai kerisauan, kegundahan, kekesalan, dan goncangan. Zikir kepada Allah merupakan jalan pintas paling mudah untuk meraih kemenangan dan kebahagiaan hakiki. Untuk melihat faedah dan manfaat zikir, coba perhatikan kembali beberapa pesan wahyu Allah yang sebagiannya saya telah sebutkan tadi. Cobalah mengamalkannya. Niscaya aliran ketenangan, aliran tumakninatul qulub, ketenangan jiwa akan mengalir dahsyat dalam jiwa Anda. Karena kenapa? Karena Allah sedang
menyebut kita. Allah sedang menjadikan kita sebagai bagian dari orang-orang yang ada dalam list yang berzikir kepadanya, dan Allah menyatakan fadhkuruni adzkurkum. Kita juga disebut Allah viral di tengah-tengah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala hati mengalami kegelisahan dan guncangan, tidak ada obatnya kecuali zikir kepada Allah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, bekerja sesuai dengan apa yang Allah firmankan kepada kita, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita, sesuai dengan apa yang Allah sarankan kepada kita, sesuai dengan apa yang Allah arahkan pada kita semua. Tatkala kita, makhluk yang berada di bumi ini, menyambung kepada Zat yang Maha Suci, yang Maha Segala, yang memberikan kedamaian, yang memberikan ketentraman, yang memberikan nur dan cahaya jalan yang harus kita jalani, maka saat itulah kita tidak akan pernah mengalami kegundahan dan kegelisahan yang berarti, karena kita memiliki sandaran kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir kepada Allah, awan ketakutan, petir-petir dan guntur kegalauan, kecemasan dan kesedihan akan sirna, terhempas zikir kita semua. Awan-awan tebal kegalauan, mendung yang menghalang kebahagiaan kita akan sirna terterobos oleh zikir kita. Bahkan dengan zikir kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, segunung tumpukan beban kehidupan dan permasalahan hidup akan runtuh dengan sendirinya. Zikir adalah penembus gulita. Zikir adalah alat untuk merobohkan tembok-tembok kesulitan yang kita hadapi. Tidak mengherankan bila orang-orang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala senantiasa bahagia dan tentram hidupnya. Bersamakullah, uzkurullah katsiran, kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Ingatlah kepada Allah sebagaimana kita kalian semua senantiasa mengingat orang tua kita semua. Bahkan asyadda dzikra, lebih banyak menyebut Allah daripada menyebut orang tua kita. Ini resep kita. Karena kenapa? Karena pada saat kita mengingat Allah dan Allah itu mengingat kita dan tidak melupakan kita, ya, itu aliran kebahagiaan, aliran kedamaian itu akan mengalir deras pada kita semua. Jangan sampai ada lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala kita lupa pada Allah, kadangkala kita lupa diri kita sendiri. Siapa kita? Di mana kita? Mau kemana kita? Harus bagaimana kita? Dan akan kembali kemana juga kita kadang-kala lupa. Seakan-akan kita akan kekal di dunia dan kita tidak ingat akhirat abadi yang merupakan tempat awal kita dan tempat kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu menjadi seorang orang yang sering melupakan Allah atau lupa total kepada Allah. Fa ansahum anfusahum, sehingga Allah menjadikan mereka lupa diri mereka sendiri. Tidak tahu hakikat dirinya, tidak tahu siapa sebenarnya dirinya ini, tidak tahu harus bagaimana di dunia ini, harus apa saja di dunia ini. Ya, dia tidak lagi mengerti bahwa dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak, lupa total, kehilangan ingatan, kehilangan kesadaran sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak berzikir kepada Allah. Dan repotnya lagi adalah wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dipastikan orang itu akan mengalami derita, gulana dan
yang berlapis-lapis, sehingga dia kadang-kadang tidak lagi bisa mengurai kesedihan, kegalauan, kegundahan, keguncangan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, karena ada tumpukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tali-talinya menjadi ruwet dan ribet untuk bisa diurai kembali. Maka salah satu jalan yang paling baik untuk kita lakukan adalah berzikir, sehingga awan-awan kegelisahan, kabut-kabut kegundahan bisa runtuh dengan sendirinya. Pemirsa rahimakumullah, disebutkan oleh Al-Qarni, wahai orang yang mengeluh karena sulit tidur dan menangis karena sakit, yang bersedih karena sebuah tragedi dan berduka karena suatu musibah, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Quddus, As-Salam, Al-Latif. Jika kemudian kita tatkala menyebut nama Allah, pada saat itulah kita bersandar kepada Sang Maha Kuat, As-Samadul Qawiyul Matin, Al-Qadirul Muqtadir, Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, semakin banyak kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, pikiran akan semakin terbuka, hati akan semakin tentram, jiwa akan semakin bahagia, dan nurani akan semakin damai sentosa. Pemirsa rahimakumullah, mari kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apa saja ya. Tundukkan hati kita kepada Allah. Jangan ada sombong di dada kita, karena kesombongan akan menghijab, akan menghalangi, akan menghambat kedamaian kita. Jangan ada dengki dalam jiwa kita. Orang-orang yang mendengki sulit untuk berzikir kepada Allah. Jangan ada khianat dalam hati kita, karena khianat itu juga akan menghambat zikir kepada Allah. Tidak lancar berzikir kepada Allah, karena ada hambatan dalam jiwa, penyakit-penyakit hati yang menjadi penghalang antara kekuatan lisan kita untuk berzikir kepada Allah. Tatkala ruang-ruang hati kita bebas dari virus-virus jiwa, dari virus-virus hati, maka lidah kita akan lancar untuk berucap zikir kepada Allah. Fadhkuruni adhkurkum. Firman Allah, ingatlah aku, niscaya aku melihat kalian semua. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah, maka jiwa akan menjadi tentram, pikiran akan menjadi tenang, fisik akan menjadi tidak sakit-sakitan, karena seringkali fisik sakit karena hati juga mengalami sakit dan derita. Dengan zikir kepada Allah, awan-awan kesulitan akan tiada maknanya, karena kita sedang asyik masuk bersama Sang Maha Pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.